yang jauh dan yang dekat. Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai dengan 17. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Namun akan datang harinya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena kain penambal itu akan mencapik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak dituang ke dalam kantong kulit yang lama, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Namun anggur yang baru dituang ke dalam kantong yang baru, maka terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada sepasang suami istri yang baru menikah hidup berbahagia. Dengan tinggal bersama, mereka bisa mengutarakan pemikiran dan perasaan masing-masing tanpa perlu menggunakan alat komunikasi. Namun tak lama kemudian mereka terpaksa harus hidup terpisah cukup jauh. Sang suami mendapat tugas belajar dalam rangka alih teknologi di suatu perusahaan di luar negeri. Sebagai pasangan muda, dapat dibayangkan adanya suatu kerinduan untuk dapat saling bertemu. Berbagai sarana komunikasi digunakan agar mereka yang dipisahkan oleh jarak yang jauh tetap dapat berhubungan erat satu sama lain. Demikianlah kira-kira yang ingin dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Ketika para murid ada bersamanya, mereka melakukan segala sesuatu secara bersama. Para murid dapat mendengar pengajaran, melihat dan mengalami kasih Yesus. Ajaran tentang keselamatan yang berpusat kepada iman kepadanya. Ini tentu berbeda dengan ajaran Musa bahwa keselamatan didasarkan pada pelaksanaan hukum Taurat. Puncak hidup Kristiani adalah bersatu dengan Yesus. Dan hal inilah yang saat itu sedang dialami oleh para murid dengan kehadiran Tuhan Yesus secara nyata di tengah-tengah mereka. Semua peribadatan termasuk puasa yang sebenarnya hanyalah suatu sarana untuk mendekatkan diri kepada yang diimani tidak diperlukan lagi. Tetapi akan datang saatnya di mana Tuhan Yesus tidak hadir lagi secara fisik di tengah-tengah mereka. Pada saat itulah mereka akan menggunakan berbagai sarana peribadatan untuk mendekatkan diri kepadanya. Meskipun berasal dari sumber yang sama, Yesus membedakan antara ajarannya dengan ajaran Musa dengan menyebutnya sebagai anggur yang baru dan yang lama. Mereka akan memiliki tata peribadatan atau kantong anggur yang berbeda, supaya tidak saling merusakkan. Tersirat bahwa Tuhan Yesus tidak berkeinginan untuk menafikan keberadaan ajaran Musa seperti yang dikatakannya. "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya." Matius 5 ayat 17. Marilah sebagai pengikutnya kita melaksanakan ibadat kita dengan setia dan tulus, seperti yang diajarkan oleh gerejanya, agar Tuhan Yesus selalu dekat dan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Marilah berdoa. Ya Tuhan, semoga ibadatku akan semakin mendekatkan diriku kepadamu, dan bukannya justru membuat aku semakin
menjauh darimu, karena aku tidak melakukannya dengan setia dan tulus seperti yang telah kau ajarkan. Amin.